syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ananda para peserta pesantren kilat Ramadan online Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan lindungan dan keberkahan kepada Ananda semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, melalui video ini saya akan menyampaikan materi, yaitu mengenai sifat-sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin, seorang figur yang dihormati atau dikenal oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Kehebatan Nabi Muhammad SAW, sosok figur Nabi Muhammad SAW, bukan hanya diakui oleh orang-orang Islam, tetapi juga kehebatan Nabi Muhammad SAW ini diakui juga oleh orang-orang yang berada di luar daripada agama Islam. Banyak tokoh-tokoh non-Muslim yang mengakui akan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tokoh yang mengakui akan kehebatan Nabi Muhammad SAW yaitu adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa saya merasa lebih dari yakin bahwa pedang bukanlah cara Nabi Muhammad SAW dalam menempuh untuk mendapatkan hati manusia, melainkan ia datang dengan membawa kesederhanaan, kejujuran, tekad, keberanian, serta keyakinan kepada Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Sifat-sifat pada diri Nabi itulah yang membuka jalan dan menyingkirkan segala rintangan, dan sekali lagi bukan pedang. Itulah yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi pada sosok Nabi Muhammad SAW. Maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi kita untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi diri kita. Karena tidak ada lagi nabi atau makhluk atau manusia yang paling sempurna dan paripurna yang pernah Allah ciptakan, melainkan itu hanya pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka dari karena itu, 4 sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini, yang pertama yaitu adalah as-siddiq, jujur. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang jujur, dan kita pun selaku umatnya yang mengidolakannya, yang menjadikan dirinya sebagai teladan, harus juga mampu mempunyai sifat jujur dalam diri kita, baik jujur dalam tindakan maupun jujur dalam ucapan. Kejujuran ini pula lah yang semestinya tertanam dalam diri setiap pemimpin. Pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyatnya dan jauh daripada pencitraan. Ia akan jujur kepada siapapun. Ia akan jujur kepada dirinya, kepada orang lain, sebab pemimpin yang jujur ini pasti akan dapat memahami bahwa kejujuran akan dapat membawa kebaikan dalam segala hal. Kemudian sifat yang kedua yang harus kita contoh dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, di samping yang pertama tadi adalah jujur, yang kedua yaitu adalah amanah. Amanah artinya ialah mampu menjalankan sekaligus menjaga kepercayaan yang diembankan kepada diri kita. Amanah inilah yang dapat menempah diri kita untuk menjadi orang-orang yang profesional. Sikap amanah sudah mengakar kuat pada diri Rasulullah SAW. Maka dari karena itu, kita pun selaku umatnya,
juga harus mengikutinya, menjadikan sikap amanah ini menjadi akar tertanam dalam diri kita, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita dapat kita jalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan kalaupun amanah ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, maka yakin dan percayalah, orang lain atau sekelompok orang tidak akan sungkan dan tidak akan ragu-ragu lagi untuk memberikan amanah itu kembali kepada kita. Ananda yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW yaitu adalah sifat tabligh. Tabligh ini artinya adalah menyampaikan, atau dalam pengertian lain bisa kita artikan bahwa tabligh ini adalah keterbukaan. Artinya kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang terbuka. Terbuka itu artinya tidak ada yang tertutup. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan yang salah. Kalau itu hak, maka katakan itu hak. Jangan kau katakan batil. Kalau itu batil, maka katakan itu batil. Jangan kemudian kau coba-coba untuk mengatakan itu hak. Itulah sifat keterbukaan. Dan hal ini juga pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini juga lah yang harus kita lakukan. Ada transparansi, ada keterbukaan bagi diri kita dalam melakukan atau memimpin suatu permasalahan atau suatu kelompok. Kemudian Ananda yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat yang harus kita miliki atau yang harus kita contoh dari sifat Nabi Muhammad SAW yaitu adalah fatonah. Fatonah ini artinya adalah kecerdasan. Kecerdasan dan kemampuan menguasai segala persoalan sekaligus mengatasi segala permasalahan. Mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Rasulullah SAW dalam memberikan arahan, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan selalu mendasarkan pada pandangan ilmu atau pandangan kecerdasan. Maka seorang pemimpin harus cerdas dan berilmu. Dari pemimpin yang cerdas dan berilmulah akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat pada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh dirinya atau mungkin yang diinginkan oleh sekelompok orang. Bahkan atau kebijakan yang dapat merugikan dan menyengsarakan. Bukan kebijakan yang dapat merugikan dan menyengsarakan orang banyak. Ananda yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu adalah as-siddiq, jujur. Kemudian yang kedua amanah. Yang ketiga tabligh. Dan yang keempat yaitu adalah fatonah. Maka dari karena itu, mari sama-sama kita pacu diri kita untuk kita didik diri kita dari sekarang, tempah diri kita dari sekarang, untuk setidak-tidaknya kita dapat mempelajari atau menanamkan 4 sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ini ada pada diri kita. Salafus saleh mengatakan bahwa sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menjalankan setidak-tidaknya 4 sifat pada diri Rasulullah SAW. Maka dari karena itu, hari ini Ananda semua mengetahui bahwa 4 sifat kepemimpinan itu apa-apa saja yang barusan tadi dijelaskan. Maka harapan kami bersama, tentunya para guru-guru, melalui video-video yang disampaikan, kiranya Anda semuanya dapat belajar, dapat berkarya,
dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang positif sehingga ananda semuanya nanti menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang sukses yang diharapkan oleh banyak-banyak orang. Karena sesungguhnya kalau 4 sifat ini dapat kita aplikasikan, dapat kita implementasikan dalam diri kita, maka yakin dan percayalah kita suatu saat nanti akan menjadi seorang pemimpin yang berhasil dan menjadi seorang pemimpin yang dicintai oleh banyak orang. Dan kalaupun 4 sifat ini kita pelajari dalam diri kita, apabila suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil kita, menjemput kita untuk pulang kembali kepada Allah, kita dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Tiap-tiap kita ini adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 4 sifat ini bisa kita pelajari ada pada diri kita, maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita semasa hidup di dunia ini. Bahwa yang harus kita garis bawahi ananda, bahwa pemimpin itu adalah kita. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan pemimpin bagi orang lain nantinya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.